Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yusron. Saya dari PDPI 3A. Ingin menerangkan tentang judul manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak. Yang pertama ada konsep dasar manajemen hati atau kolbu. Kata kolbu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hati, dan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami, Zakaria telah menceritakan kepada kami dari Amir, dia berkata, saya telah mendengar. Nu'man bin Bashir berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh, tapi apabila ia rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah al-qalbu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah tersebut, al-qalbu merupakan segumpal daging, sebab kolbu merupakan sentral dari aktivitas perbuatan manusia itu sendiri. Selanjutnya, dalam konsep manajemen kolbu, setiap keinginan, perasaan atau dorongan akan tersaring niatnya sehingga melahirkan suatu kebaikan dan kemuliaan serta penuh dengan manfaat, tidak hanya bagi kehidupan dunia tapi juga kehidupan di akhirat kelak. Jadi dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan dari materi di atas bahwa melalui konsep manajemen kolbu tersebut, seorang bisa diarahkan agar menjadi sangat peka dalam mengelola sekecil apapun potensinya yang ada dalam dirinya untuk bisa membuat sesuatu yang bernilai kemuliaan serta memberi manfaat besar baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya yang kedua, ada konsep dasar pendidikan akhlak. Sebelum ke pembahasan selanjutnya yang mengenai manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak, kita harus terlebih dahulu apa itu arti pendidikan dan apa itu arti akhlak. Yang pertama ada pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik yang diberi awalan pe dan diakhirikan, mengandung arti perbuatan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mengajarkan dan pelatihan. Yang kedua ada akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, yang juga diartikan dengan istilah perangai atau kesopanan. Sedangkan menurut para ahli, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau secara spontan, pertimbangan atau penelitian. Akhlak bisa disebut juga dengan dorongan jiwa manusia berupa perbuatan yang baik dan buruk. Jadi pendidikan akhlak merupakan pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak-anak masa kecil sampai ia menjadi seorang mualaf, seseorang yang telah siap mengarungi tautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat bersandar dan meminta pertolongan dan berserah diri kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak. Dalam hal manajemen kolbu atau hati ini, hati tersebut berupaya untuk mengukur sampai sejauh mana sih manusia mempunyai sifat yang positif dan negatif. Pendidikan akhlak merupakan bagian dari aspek pendidikan Nabi yang menjadi jiwa pendidikan Islam, di mana para pakar sepakat
bahwa tujuan utama pendidikan ialah menjadi akhlak dan jiwa, menanamkan rasa fadilah dan mempersiapkan mereka dalam kehidupan yang suci. Dalam hal ini Rasulullah sendiri menjadi inspirasi pendidikan akhlak. Yang selanjutnya ada fungsi kolbu. Fungsi kolbu yang pertama yaitu sebagai alat untuk menemukan penghayatan ma'rifah kepada Allah. Tadi karena dengan hati manusia itu bisa menghayati segala rahasia yang ada di alam gaib. Yang kedua, hati berfungsi untuk beramal hanya kepada Allah, sedangkan anggota badan lainnya hanyalah sebagai alat yang dipergunakan oleh hati. Jadi bisa diibaratkan hati itu sebagai raja, sedangkan anggota badan sebagai pelayannya. Ketiga, hati pula yang taat kepada Allah. Adapun gerak ibadah semua anggota badan adalah pancaran hatinya. Fungsi kolbu dalam pandangan tasawuf ini lebih identik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti mungkin ada yang bertanya, gimana cara menjaga hati agar baik? Yang pertama, caranya yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, senantiasa melakukan muhasabah diri, melakukan kebaikan karena ikhlas mata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berikhtihad dengan akidah yang betul. Mungkin sampai di sini materi tentang manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak. Mungkin dari awal sampai akhir ini ada kesalahan tutur kata yang saya perbuat, disengaja maupun tidak sengaja. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.